Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Berita jemaat hari ini Minggu 11 April 2021. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu di gedung gereja, ibadah hari raya gerejawi mulai dilaksanakan hari ini Minggu 11 April 2021, satu kali pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga atau syukuran, teknis pelaksanaannya diatur oleh pengurus lingkungan masing-masing atau dilaksanakan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah perayaan Hari Ulang Tahun GKI ke-182 dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega. Bandingkan Wahyu 22 ayat 12 hingga 13 dan subtema Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Bersama jemaat di gereja, tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKI Maranatha Buntok melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing. Ibadah dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube dan radio Batua FM frekuensi 103.2 MHz, yaitu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik, Facebook Majelis Jemaat GKI Maranatha Buntok, dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan, yaitu terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah minggu, amplop persembahan HUT pernikahan, dan amplop persembahan HUT kelahiran. Untuk amplop-amplop tersebut bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, termasuk juga berita jemaat versi cetak dapat diambil di rumah ketua lingkungannya masing-masing. Kolekte ibadah minggu bisa ditulis nama dari keluarga. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan melalui penetua diakon atau bendahara lingkungan masing-masing. Kemudian berita tambahan, gedung gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya, seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain, untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPH Majelis Jemaat melalui tim pencegahan COVID-19 di lingkungan gereja agar pelaksanaan dan segala keperluan tetap sesuai dan mematuhi ketentuan dan standar protokol kesehatan. Ibadah kita pada hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Sedra Moga, Liturgus Bapak Penetua Kaperius Puise SPD, petugas mimbar Majelis Jemaat Lingkungan 1 GKI Maranatha. Kepada seluruh warga jemaat Maranatha Buntok dipertegas bahwa pada hari Minggu 11 April 2021 ibadah dilaksanakan di gedung gereja Maranatha Buntok dengan catatan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berhimpun
dalam pengucapan syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan, 10 April 1839, Pulau Kalimantan menerima kabar keselamatan dengan dibaptiskan seorang dari suku Dayak di Bethabara, menjadi pertanda benih Injil telah diterima dan mulai tumbuh. Sejak saat itu, gereja menjalankan panggilan sucinya untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah berbagai tantangan guna menyatakan kasih dan anugerah Allah yang menyelamatkan dunia. Baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, sambil menantikan penggenapan datangnya kerajaan Allah. Pada saat ini perayaan hari ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-182, kita merayakan dalam situasi yang berbeda di tengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Sekalipun ada kabar sukacita, karena saat ini telah ditemukan vaksin yang dapat merangsang terbentuknya sistem kekebalan tubuh, tetapi kita tetap berkewajiban melaksanakan protokol kesehatan dengan penuh kedisiplinan. Dalam keadaan apapun kita juga tetap dipanggil untuk berdiri teguh, jangan goyah, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berdiri bersama, mengumandangkan pujian hormat kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 103 bait 1 dan 4. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, dua atau tiga orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya. Panggilan beribadah. Sungguh semua bukan karena kita, tetapi oleh karena kasih perkenanannya. Dialah Yesus Kristus Tuhan Sang Kepala Gereja yang telah memanggil kita menjadi gereja yang misioner untuk berkarya di ladangnya, mewujudkan segala kehendak, kuasa dan kemurahannya baik di internal gereja, tetapi juga dalam kiprah bersama bangsa dan negara ini. Dialah jalan yang benar, kedamai yang baka. Percayalah dan datanglah kepadanya. Dialah sumber segala berkat yang telah memberkati bumi Kalimantan dengan tanah yang subur, hutan yang rindang dengan segala pepohonan dan satwa, serta kekayaan alam dalam tanah berupa emas, minyak dan batu berharga, serta air yang mengalir pada sungai-sungai dan danau dengan segala binatang air yang mengeriak di dalamnya. Sekarang keselamatan yang telah diberikan di bumi Kalimantan, berita keselamatan dan pembebasan
serta keadilan bagi semua ciptaan. Itu juga disampaikan dari Pulau Kalimantan ke seluruh pelosok negeri dan segenap bangsa di dunia melalui Gereja Kalimantan Evangelis. Kita menyanyi dari Mars GKE. Dengarkanlah suara Tuhan memanggil jemaat GKE menjadi mitra Allah dalam dunia. Walaupun darat, sungai dan belantara memisahkan kita, kasih-Nya yang besar kita dikuatkan. Mari wartakan firman yang kudus, wujudkan kasih damai dan sejahtera. Satukan hati, bersekutuan dan melayani sesuai talentamu. Itulah tugas dan panggilan gereja di dalam dunia. Kibarkanlah mati GKE untuk selamanya. Dengarkanlah suara Tuhan memanggil jemaat GKE menjadi mitra Allah dalam dunia. Walaupun darat, sungai dan belantara memisahkan kita, karena kasih-Nya yang besar kita dikuatkan. Mari wartakan firman yang kudus, wujudkan kasih damai dan sejahtera. Satukan hati, bersekutuan dan melayani sesuai talentamu. Itulah tugas dan panggilan gereja di dalam dunia. Kibarkanlah mati GKE untuk selama-lamanya. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-182 Gereja Kalimantan Evangelis saat ini kami tahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara Dan menyertai saudara juga. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256, bait yang pertama dan ketiga, Kita Satu di Dalam Tuhan.
Litani syukur, pengakuan dosa, dan berita anugerah. Tuhan yang Maha Pemurah, kami datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu kepada kami sebagai gereja, karena Engkau telah mengatur dan mengarahkan panggilan kami kepada tujuan yang mulia untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kami bersyukur karena Engkau menetapkan bagi kami panggilan suci untuk berupaya mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan kasih, kedamaian, kebenaran, kejujuran, dan keutuhan ciptaan, serta menghargai hak-hak asasi manusia, mewujudkan kepastian hukum, serta kesetaraan dan keadilan gender. Tetapi kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau atas panggilan pengutusan kami di dunia ini yang tidak sungguh-sungguh kami kerjakan, dan kesalahan pada saudara-saudara kami melalui kata-kata dan tindakan lalai kami. Kami tidak mematuhi Engkau dan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan. Kami sungguh-sungguh mengaku dosa kami dan berharap kepada pengampunan dan kasih-Mu. Amin. Jemaat berdiri. Berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita pengampunan dosa bagi kita dengan tulus ikhlas mengaku dosa dan berharap pada kasih karunia Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu terambil dari kitab Mazmur 133 ayat yang pertama dan yang ketiga, dengan perikop persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Marilah kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 55 bait 1 dan 2, Ya Sumber Kasih Roh Kudus.
kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Bagian firman ini ditetapkan oleh Majelis Sinode GKI menurut Almanak Mas GKI menjadi dasar pemberitaan firman dalam ibadah kita Minggu pagi hari ini, dalam rangka kita bersama-sama memperingati dan merayakan hari ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-182. Sebelum kita membaca dan menghayati bagian firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena oleh kasih kemurahan dan perkenanan Tuhan, kami masih diberikan kesempatan hingga saat ini sampai kami boleh kembali bersama-sama dalam ibadah ini memperingati dan merayakan hari ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis ke-182 tahun. Bapa di surga, melalui peribadahan ini kami bersama-sama akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami sadar akan ketidakmampuan kami untuk memahami dan menyelami apa yang Tuhan kehendaki melalui bagian firman Tuhan ini bagi kami, dan oleh karena itu kami berdoa memohon bersama-sama kiranya Roh yang Kudus kiranya berkenan mengurapi setiap hati kami supaya masing-masing kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman yang dibagi kami. Oleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Satu Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-10 dengan perikop plus. Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, yang berada di rumah, di tempatnya masing-masing, tidak bisa hadir dalam ibadah di gereja. Hari ini kita bersama-sama memperingati dan merayakan hari ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis ke-182
Sebagai orang-orang percaya, kita patut bersyukur karena ketika kita beroleh kesempatan untuk kembali memperingati dan merayakan hari ulang tahun GKI ke-182 ini semata-mata hanya oleh karena berkat dan kasih karunia Tuhan. Ini semata-mata karena kasih dan perkenanan Tuhan. Dan kita bersyukur karena kita boleh mengenal dan percaya dan hidup di dalam kasih karunia yang adalah terang hidup. Ini juga semata-mata karena kasih kemurahan dan perkenanan Tuhan. Karena siapakah kita ini? Bagaimana dikatakan dalam Mas kita ayat 8 dan ayat 10 bahwa kita adalah juga manusia yang berdosa, dan kita juga adalah orang-orang yang pernah berbuat dosa. Tapi oleh kasih karunia Allah melalui pemberitaan Injil yang mulai disampaikan oleh rasul-rasul seperti yang kita baca dalam nas ini, yang kemudian diteruskan oleh para misionaris dan terusus Gereja Kalimantan Evangelis ini, sampai sekarang ada banyak orang-orang yang menerima Injil dan hidup di dalam terang firman hidup itu. Kita sungguh bersyukur atas kesemuanya ini. Dan sebagai orang-orang percaya, kita belajar sebagaimana firman Tuhan yang kita baca saat ini. Tadi memang kita baca dari ayat 5 sampai ayat yang ke-10, tapi bisa kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Di sana kita melihat bagaimana kerinduan dan keinginan yang besar dari para rasul untuk menyaksikan, memberitakan tentang firman hidup itu. Jadi mereka tidak hanya cukup bagi diri mereka sendiri mengenal, percaya dan hidup di dalam terang firman itu. Tetapi kalau kita lihat di sana bahwa mereka sungguh-sungguh ada keinginan yang kuat, ada keinginan yang besar. Bahkan dikatakan dalam ayat keempat, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi di sini kita melihat bahwa oleh karena mereka dengan kerinduan yang besar menyampaikan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka beraba tentang firman hidup itu, dan mereka merasakan ketika itu mereka sampaikan kepada orang-orang untuk bisa mendengarkannya. Mereka mengatakan dalam nas kita ini, sukacita mereka menjadi sempurna. Jadi ada sukacita besar bagi mereka ketika mereka dapat memberitakan tentang firman hidup itu kepada orang-orang lain, sehingga orang-orang lain itu dapat mengenal, percaya, bahkan hidup di dalam firman yang hidup itu. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, dan yang kedua juga kita bisa belajar dari nas ini, sebagaimana nas yang telah kita baca tadi dikatakan bahwa apa yang menjadi inti berita yang disampaikan oleh rasul-rasul, yang dalam ini disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam mas kita ini, bahwa berita yang mereka sampaikan
yang telah mereka dengar, yang mereka ketahui, yang mereka sampaikan itu ialah bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi yang mereka beritakan tentang firman hidup itu, Allah di dalam Yesus Kristus itu, bahwa Ia adalah Allah, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi inilah inti beritanya, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan selanjutnya dalam ayat yang ke-6 diingatkan bahwa mereka yang sudah menerima dan hidup di dalam kasih karunia Allah, dikatakan dalam nas kita ini bahwa mereka yang hidup di dalam Allah yang adalah terang itu, jikalau mereka katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, dengan Allah yang adalah terang itu, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi orang-orang percaya itu ketika ia sudah menerima terang itu, maka ia harus membangun persekutuan hidup di dalam terang dan tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Kemudian ayat yang ke-7 kita melihat bagaimana seharusnya orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, yakni firman hidup itu, yakni mereka harus membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan dan juga persekutuan yang indah dengan sesama. Dikatakan ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Jadi di sini kita melihat bahwa orang-orang yang telah hidup di dalam kasih karunia Allah ini, maka mereka terus membangun hidup persekutuan dengan Tuhan, hidup persekutuan dengan sesama. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia adalah di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, jadi ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai orang-orang percaya. Kita sudah beroleh bagian, kita hidup di dalam terang firman yang hidup itu, maka tugas dan tanggung jawab kita adalah bagaimana kita sebagaimana rasul-rasul itu punya kerinduan yang besar untuk menyaksikan apa yang kita ketahui, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan dalam hidup kita, bagaimana firman hidup itu berkarya dalam hidup kita, maka kita sepatutnya menyaksikan itu. Jadi ada kerinduan kita. Tentu dalam menyaksikan ini tidak harus memberitakannya lewat mimbar, tapi dengan seluruh keberanian hidup kita, dengan apa yang Tuhan telah berikan karunia dan talenta bagi kita, dengan itulah kita menyaksikan firman hidup itu. Dan kemudian nas ini juga mengingatkan kita, kalaupun kita memang manusia berdosa dan pernah berbuat dosa, tapi kita telah diselamatkan oleh firman yang hidup ini, maka sepatutnya kita hidup seperti dikatakan dalam nas kita ini.
ketika kita beroleh persekutuan dengan Dia, maka kita sekiranya tidak lagi hidup di dalam kegelapan, supaya kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran. Tuhan menolong setiap kita sebagai alat di tangan Tuhan, siapapun kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bagaimana rasul-rasul ketika mereka sudah melihat, mendengar, meraba firman yang hidup, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka punya keinginan yang besar untuk menyaksikannya kepada orang lain, supaya orang lain juga boleh mengetahui, menerima dan percaya hidup di dalam kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Dan firman-Mu juga mengingatkan kami, sekalipun kami adalah manusia berdosa dan selalu melakukan keberdosaan dalam hidup kami, tapi kami telah beroleh kasih karunia Allah, hidup di dalam terang, supaya kami kiranya oleh pertolongan Tuhan tidak lagi hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam segala macam kejahatan, tapi kami hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Allah Bapa di surga. Saatnya Tuhan kami mau berdoa menyerahkan Gereja Kalimantan Evangelis yang hari ini kami memperingati dan merayakannya pada hari ulang tahunnya yang ke-82. Kami berdoa buat seluruh kehidupan Gereja Kalimantan Evangelis ini, baik di tingkat majelis jemaat, majelis resort, majelis sinode, lembaga-lembaga, yayasan, dan kategorial Gereja Kalimantan Evangelis. Kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dalam mengembangkan tugas-tugas pelayanan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab, sehingga kami bersama-sama dapat melaksanakan tugas panggilan gereja ini untuk memberitakan terang hidup firman, yakni Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus itu. Kami juga mau berdoa menyerahkan rencana pelaksanaan Sinode Umum ke-24 April 2021 ini di Kuala Kurun. Bila Tuhan juga campur tangan di dalamnya, supaya pelaksanaan Sinode Umum ini dapat terlaksana dengan baik. Baik panitia penyelenggara dan majelis sinode yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk Sinode Umum ini, juga utusan-utusan dari resort-resort yang akan hadir, dan juga pihak pemerintah yang mendukung agar terselenggaranya Sinode Umum ini dengan baik dan mengambil satu keputusan yang sangat diperlukan demi dan untuk kelangsungan Gereja Kalimantan Evangelis ini untuk dapat melaksanakan tugas panggilannya semakin baik di hari selanjutnya. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa dan menyerahkan bangsa negara terkhusus dalam upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberkati baik pemerintah dan siapa saja yang sedang mengupayakan agar mata rantai penyebaran COVID-19 ini dapat berakhir, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami kembali secara normal. Tuhan berikan roh hikmat, kebijaksanaan, kemampuan kepada masing-masing, hingga apa yang dikehendaki ini pada saatnya boleh kami merasakan bahwa virus COVID-19 ini dapat berakhir dan kami dapat menjalani kehidupan kembali sebagaimana sebelumnya. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu masing-masing dalam segala keberadaannya, dalam tugas tanggung jawabnya, mulai dari kehidupan anak-anak kami dalam masa pertumbuhan perkembangan, masa pendidikan mereka. Kiranya Tuhan memberkati, berikan roh hikmat, akal budi, kepandaian, menjaga melindungi mereka
supaya mereka jadi anak-anak yang bertumbuh sehat dan menjadi harapan masa depan. Orang-orang tua terkasih kami yang telah lanjut usia, kami mohon Tuhan senantiasa tetap mengarunia kesehatan, kekuatan dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Mereka yang dalam keadaan sakit, kami mohon juga Tuhan memberkati segala upaya perawatan, pengobatan, supaya mereka boleh dipulihkan, terlebih apabila mereka terinfeksi virus COVID-19 ini. Tolonglah ya Tuhan mereka semua, supaya kami sungguh-sungguh merasakan kasih dan kuasa Tuhan yang nyata. Peliharalah mereka semua. Kami juga serahkan mereka yang saat dalam keadaan berduka cita, karena harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kuatkan dan teguhkan iman mereka, dan berilah penghiburan bagi mereka. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami berbagai masalah dan pergumulan hidup ini. Tuhan tahu persis, dan kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, kesanggupan bagi mereka untuk menghadapi dan mengatasinya dengan baik. Kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang senantiasa Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Tuhan juga memberikan keberhasilan dalam segala usaha dan pekerjaan kami. Dan demikian juga hari hidup kami, Tuhan boleh tambahkan dan terkhusus bagi mereka yang sepanjang minggu ini boleh mengingat dan bersyukuri akan hari ulang tahun mereka, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan mereka. Kami mohon Tuhan memberkati mereka semua, menggenapi sukacita, kebahagiaan mereka bersama di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami menyerahkan gereja dan pelayanannya di Majelis Jemaat GKI Maranatha ini, khususnya pada minggu tanggal 11 ini, kami memulai membuka gereja. Biarlah Tuhan hadir di dalamnya, memberkati, menjauhkan kami dari segala hal, khususnya dampak dari virus COVID-19 ini, agar pelayanan kami dapat berjalan dengan baik, baik di dalam rumah gereja ini, pun dalam pelayanan secara virtual, pun pelayanan-pelayanan lain yang kami laksanakan. Kami percaya Tuhan hadir dan terus memberkati. Demikian juga kami sebagai pelayan-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, ada Ketua Diakon, Bapak Ibu Pendeta, jaga lindungi kami, beri kami kesehatan dan kekuatan selalu, supaya kami dapat melayani sekalian sidang jemaat-Mu dengan baik. Terima kasih Allah Bapa di surga. Berkenan Tuhan mendengar akan seru doa kami ini, yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur sebagai ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan. Mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. O Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang menghampiri hadirat tahta kuasa-Mu yang kudus. Kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena begitu besar kasih karunia dan berkat-Mu yang boleh kami terima. Pada hari ini, Minggu tanggal 11 April 2021, kami boleh bersekutu beribadah bersama jemaat Tuhan di gedung gereja ini. Dan kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Pada saat ini, kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan syukur kami boleh berkenan bagi kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Sidang jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan. Sementara pundi-pundi diedarkan, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 111, bait yang pertama, keempat, dan yang kelima. Gereja bagai bahtera. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pengutusan dan berkat.
Lakukanlah tugas panggilan persekutuan, pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia dengan menjadi alat di tangan Tuhan, mewujudkan langit yang baru dan bumi yang baru. Bertekunlah mewartakan kabar baik dan pembebasan sehingga semakin nyata terwujud jemaat GKI yang misioner, yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Marilah kita menyanyi dari Kidung Pujian We Love GKI. Kami cinta gereja kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. We love GKI, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan nama-Nya. We love GKI, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injil-Nya. Kami cinta gereja kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. We love GKI, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan nama-Nya. We love GKI, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injil-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami cinta gereja kami, dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditampa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Itulah rumah iman, tempat kami memuliakan nama-Nya. We love GKE. Itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan